moyang kita pintar sekali menciptakan ilmu, misalkan ilmu Brojo Musti, kemudian ilmu Lap Sayuto, terus kemudian ilmu Gembol Geni. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diciptakan nenek moyang kita, termasuk macam biar goyang dan sebagainya. Juga ilmu-ilmu kawruh-kawruh yang diciptakan nenek moyang kita sangat banyak sekali, termasuk Sangkan Paran Dumadi. Dan banyak aliran-aliran yang tercipta daripada nenek moyang kita. Banyak sekali aliran-aliran yang mana kita pernah melihat bahwa ratusan aliran yang ada di Indonesia itu karena daripada nenek moyang kita yang menciptakan. Kita akan mali apa yang dipertanyakan Balulu, karena kita harus melebar, karena kita tidak bisa menjawab secara langsung. Di dalam perjalanan nenek moyang kita dulu, kita misalkan dari terah kerajaan, terah dari pendeta, terah dari brahmana, terah dari pujangga, ceker, kursi, mereka juga menciptakan ilmu, menciptakan kawruh. Mereka berlomba-lomba untuk mencuatkan hatinya, mencuatkan agar mereka bisa kenal, agar mereka bisa dikagumi oleh beberapa lapisan. Sehingga turunnya juga melestarikan ilmu-ilmu yang diwariskan daripada nenek moyang kita. Sehingga pada saat kita menjalankan tugas misalkan penelusuran, kita menggunakan kearifan lokal. Kita menggunakan ilmu nenek moyang kita yang kita sebut kearifan lokal. Namun kita juga memasukkan atau kita juga mengandalkan juga dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita, termasuk ilmu-ilmu ajaran daripada Nabi, yang banyak ayat-ayat, banyak surat yang kita pakai untuk melaksanakan tugas, misalnya kita penelusuran atau kita mengobati orang dan sebagainya. Yang kita juga mengambil dari pelajaran atau kawruh Jawa atau ilmu Jawa, kita juga mengambil daripada pelajaran atau ajaran-ajaran daripada Kanjeng Nabi Rasul. Seperti yang kita pakai bahwa gerakan tangan-tangan kita itu memang ada, Mbak. Jika misalkan kita ke sana itu kita mengeluarkan mantra, mengeluarkan aura. Kalau bahasa Jawanya kita mengeluarkan kekuatan batin. Kita ke sana, kalau sini kita narik, atau ke sana kita mengeluarkan. Jika apabila kita menciptakan aura positif, kita menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, kita bisa melihat. Maksudnya yang dimaksudkan itu agar area sekitar melingkar itu bisa aman, terkendali, bisa tentram, bisa damai. Misalkan kita membersihkan rumah agar rumah semuanya area itu akan selamat, akan aman, damai, dan tidak ada bangsa-bangsa astral yang mengganggu di dalam area itu. Yang seperti itu, Mbak. Karena yang kita pelajari hanya satu pelajaran saja, bahkan berpuluh-puluh pelajaran yang mana bisa untuk membentengi agar daerah itu aman dan terkendali. Apa yang dimaksud atau amalan apa, kawruh apa yang kita pakai? Kita memakai yaitu wejangan-wejangan dari nenek moyang kita yang kita sebut yaitu Geter Pambu Koroso Sejati. Hingga yang saya ucapkan Geter Pambu Koroso Sejati itu tenaga dalam, bisa dipelajari siapapun. Hingga ini bukan rekayasa, bukan merupakan dolanan, bukan merupakan itu yang dilihat orang pantas, tidak. Ini ada pelajaran, bahkan Jemari 10 itu ada bacaannya sendiri-sendiri. Sehingga apabila kita menggerakkan tangan itu ada nilainya sendiri-sendiri. Dan yang dinamakan Geter Pambu Koroso Sejati bahwa di dalam mantra ilmu atau doa itu ditugas untuk menggetarkan fluid yang ada di dalam tubuh kita, baik secara jasmani dan secara rohani. Secara rohani kita getarkan rangkaian pelakon yang ada di dalam kolbu dan sebagainya, termasuk panca indera dan sebagainya. Dan di dalam tubuh kita yang bersifat raga juga digerakkan. Apabila amalan-amalan atau bacaan itu dibaca dan selalu dipelajari berlatih sampai bertahun-tahun, maka gerakan itu akan tercipta daripada dari lain dan batin. Ya, kita bergerak tapi tidak digerakkan karena di dalam tubuh kita sudah bergerak sendiri. Ya, otomatis jelas bahwa tangan-tangan, kaki dan tubuh akan terisi daripada setrum-setrum atau randemen yang mana memiliki kekuatan yang dapat kita pakai, atau dapat kita pakai untuk menolong orang, atau dapat kita pakai untuk kepentingan sendiri, merupakan keselamatan yang mana ilmu-ilmu memang dipergunakan untuk membantu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang jelas bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari orang Jawa itu saya belajar sejak kecil hingga rambut saya putih itu belum ada ilmu atau kawruh yang tertera di dalam mantra atau doa itu yang menyebut dengan jin dan setan atau iblis. Semua yang saya pelajari itu bertema pasti menyinggung dengan nama Tuhan Allah Ta'ala atau
mengatakan saya itu bukan keturunan orang Jawa gitu loh. Iya, Mbak. Saya sering mendengarkan orang Jawa itu dipelajari animisme, dinamisme. Yang bilang itu kan bukan keturunan Jawa dan tidak belajar tentang ilmu Jawa gitu. Iya. Tapi yang belajar ilmu Jawa tidak pernah tahu bahwa ajaran yang saya pelajari itu tidak animisme, dinamisme gitu loh. Iya. Ajaran yang terarah sembah kepada Gusti Kamo Suci, sembah kepada Gusti Kamo Agung gitu. Nah, ini di kuburan saya bilang ini tidak main-main ini. Ini Iya. kuburan itu tempat keramat itu. Nggih, Mbak. Jadi kita tidak main bercanda apa adanya itu loh. Ini nenek moyang kita itu tidak terpojokkan sebagai penyembah batu, penyembah tumbuhan, penyembah hewan, bukan. Oke. Gitu loh. Itu orang yang menghina dan orang yang melecehkan karena mereka yang bilang itu tidak mempelajari dan bukan keturunan orang Jawa gitu loh. Kalau keturunan tulus orang Jawa tidak berani mengatakan itu karena itu sama juga melecehkan orang-orang pribumi gitu. Iya, Mbak. Melecehkan kepada orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa gitu loh. Sehingga kita bicara hati-hati kalau paham betul sangat-sangat bicara. Nggih, Mbak. Ya, saya pun yang seperti ini saja tidak merasa pintar di bidang ilmu Jawa. Saya itu hanya anak muda dibandingkan mbak saya gitu. Iya. Jadi ilmu saya itu tidak ada seujung kukunya mbak saya gitu. Nggih. Jadi pembelajaran ilmu saya hanya terbatas karena ini kita dulu kan sekolah gitu mbak. Nggih. Lain daripada mbak saya dan sekolah hanya belajar ilmu dan amro gitu. Nggih. Enggak, kalau yang namanya orang yang Jawa tulen itu maksud itu luas sekali pengalamannya, banyak sekali ilmunya, banyak sekali amrohnya. Seperti saya ini terbatas mbak, karena mbak Lulu tahu benar kepada saya bahwa saya itu tidak hanya belajar kepada ilmu, Iya. tidak belajar kepada kesepuan. Yang saya pelajari itu segala hal yang saya ketahui itu saya pelajari. Iya, Mbak. Saya bertani, berdagang, beternak, berjualan, terus bikin mebel, kemudian saya juga bisa di tunil-tunil panggung ludruk, ketoprak, termasuk Iya. jaranan, termasuk saya juga seorang tokoh dalang. Apa yang tidak saya pelajari di dunia ini? Nggih. Hampir semua saya pelajari, walaupun agama pun saya sedikit-sedikit juga belajar. Nggih, Mbak. Sehingga bagi saya waktu saya untuk mempelajari ilmu Jawa itu juga terbatas loh Mbak. Maka saya mengakui bahwa keahlian saya, kepintaran saya, ilmu saya di bidang ilmu Jawa itu belum banyak gitu loh. Iya. Masih sedikit gitu loh. Karena ditunjang oleh beberapa kegiatan saya yang mana kita membutuhkan. Kalau kita hanya satu bidang saja kita nanti hidup susah gitu Mbak. Nggih.